Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang saya hargai, saya kasihi, yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Dan hari ini kita dapat kehormatan untuk belajar satu tema penting. Tema saya adalah studi kasus. Seorang bertanya pada saya, beberapa orang saya tangani untuk kasus yang sama. Saya sudah hancur Pak, hancur sekali karena judi. Saya sudah hancur Pak karena judi. Apakah yang bisa saya lakukan? Apakah yang bisa saya lakukan? Saya baca satu ayat saja dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-21. Firman Tuhan, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Nah, konstruksi atau roh ayat ini luar biasa untuk menjawab pertanyaan tadi. Saya sudah hancur Pak, hidup saya karena judi. Apakah yang bisa saya lakukan? Maka yang pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa konstruksi atau roh ayat ini menjelaskan tentang siapa nih maksud ayat 20, 21, dan 22, yaitu tentang pribadi Yesus. Ketika Anda merasa hancur, saya kira itu hal yang baik. Karena biasanya orang yang belum hancur, tidak merasa hancur, dorongan atau drive untuk mau bertobat kecil. Dia merasa, saya masih bagus kok, saya masih bisa kok mengenalkan diri, saya masih bisa kok pinjam sana, pinjam sini, tutup sana, tutup sini, gali lubang sana, tutup lubang sini, saya masih bisa. Nah kalau begitu dia masih bisa mengelak, dia sulit untuk menyadari dia perlu Yesus. Tapi ketika dia sudah sangat krusial, sangat krisis, udah sangat emergensial, pada titik itu bagus, satu langkah lagi dia buka hati dan serahkan diri buat Tuhan. Mungkin Anda orang yang percaya, tapi Anda tidak sungguh-sungguh. Ini saatnya untuk Anda totally percaya dan berserah pada Yesus. Nah, ayat ini berbicara tentang satu tokoh, yaitu tentang Yesus. Dan di dalam Yesus, jawaban Anda atas masalah Anda. Jangan panik, jangan putus asa, jangan stres, jangan juga depresi, dan jangan mencari jalan yang lain. Percuma. Banyak jalan yang terlihat rasional di awal, tapi justru ujungnya, justru endingnya membuat Anda hancur dan makin parah. Tapi Yesus adalah jalan. Nah, ayat ini bicara tentang satu tokoh namanya Yesus. Dialah yang menjadi kunci utama. Dialah yang menjadi jalan keluar satu-satunya atas masalah apapun yang Anda hadapi. Termasuk Anda merasa sudah hancur karena judi. Datang dan buka hati terima Yesus. Kalau Anda sudah pernah terima Yesus, ambil komitmen untuk berlutut, bertekuk lutut di bawah kaki Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, saya ingin menyerahkan hidup saya kepadamu Tuhan. Tolong saya. Dan Yesus tahu seberapa jauh Anda bertobat. Yesus tahu seberapa dalam komitmen Anda untuk menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan. Karena dialah yang maha tahu. Dia juga kunci bagi pemecahan kasus dan masalah Anda. Bukan cuma kasus dari seluruh judi, tapi seluruh hidup Anda. Dialah kunci jawaban. Jangan kemana-mana, karena Yesus sudah hadir untuk menolong Anda. Dialah jawaban yang final, yang sempurna bagi masalah Anda. Hal yang kedua saya baca dari ayat 22 dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, ayat 22 bicara tentang Yesus yang berkuasa sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya. Kematian musuh terakhir, dosa musuh terakhir sudah dikalahkan Yesus oleh kayu salib. Dari sudah tercurah di sana untuk menyelesaikan kasus yang terberat dalam hidup manusia, yaitu dosa. Ketika kita tahu bahwa Yesus sudah menang, segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Kita yang sudah hancur karena judi, mari kita letakkan hidup kita kepada Yesus, sang pemenang. Dia berkuasa di atas segala-galanya, di atas pemerintah, di atas kerajaan, di atas kekuasaan, atau nama apapun, alkoholisme, narkoba, judi, pornografi, kemarahan, kebencian, iri hati, kemiskinan, merasa difitnah, merasa hancur, termasuk stres dan depresi. Apapun namanya, apapun identitasnya, apapun identitasnya, apapun ya entitasnya, apapun itu, apapun. Yesus di atas semuanya. Dia sanggup. Ada banyak orang, ada jutaan orang yang sudah membuka diri pada Yesus, yang sudah menerima Yesus, yang sudah mengambil keputusan seperti Yesus, mereka dipulihkan.
Yang pakai narkoba banyak sekali ribuan. Yang hidupnya hancur karena divorce. Yang mereka kekerasan, diskriminasi, ketidakadilan. Mereka stres, mereka sudah mengalami begitu banyak masalah dalam kehidupan mereka. Beberapa orang masuk penjara. Tetapi ketika mereka menyerahkan pada Yesus yang sudah menang, segala sesuatu ayat ini bilang telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Mari kita letakkan kegagalan kita. Ini kan kita gagal karena judi. Nah, mari kita letakkan roh judi di bawah kaki Kristus. Tuhan, ini saya sudah hancur gara-gara judi. Tuhan, saya sudah jual rumah, uang habis, deposito habis, rumah habis, mobil habis, bahkan utang di mana-mana. Dan istri saya sudah pergi dari rumah ini. Saya tidak bisa meninggalkan warisan yang lain kecuali warisan yang buruk dari mentalitas judi saya. Saya sudah hancur. Tapi saya mengatakan, mari datang dan letakkan seluruhnya di bawah kaki Yesus. Karena dialah menang, dia sang penguasa yang sudah mengalahkan segala-galanya. Kalau dosa yang menjadi akar dari semua masalah sudah diselesaikan Yesus, maka judi, Anda sudah hancur karena judi, Yesus sanggup untuk pulihkan Anda. Yang pasti bahwa Yesus sanggup untuk menolong Anda. Persoalannya adalah apakah Anda mau datang dan bertekuk lutut di kaki Yesus. Dia punya cara dan waktu untuk memulihkan Anda. Ikuti saja caranya. Sakit pasti, nggak enak, mana enak. Susah, ya pasti susah. Tapi kalau Anda bayar harga dan tetap setia ikut apa yang Yesus maksudkan, apa yang dia mau, apa yang dia sampaikan dalam firman-Nya, maka cepat atau lambat endingnya Anda melihat bahwa Yesus akan pulihkan hidup Anda. Jangan putus asa, jangan stres, jangan depresi, jangan panik, karena Yesus sudah menang dan bisa menolong Anda keluar dari keterpurukan Anda. Hal yang ketiga, saya kira ini paling sulit dari semuanya, yaitu Anda belajar untuk taat. Karena waktu dibentuk itu dari mentalitas judi itu, judi cuma salah satu di antara begitu banyak mentalitas yang buruk. Orang berjudi itu sebenarnya adalah orang yang tidak sabar sebenarnya. Kalau boleh hari ini dia berjuang, besok sudah sukses dan menjadi sultan. Hari ini berjuang, besok lusa 3 seminggu dia sudah menjadi konglomerat. Itu nggak ada. Maka dia bertaruh di meja judi atau bertaruh di judi online. Banyak sekali orang hancur gara-gara terpengaruh, terpesona, tergiur dengan berbagai macam tawaran yang kelihatannya hebat di judi online. Saya katakan bahwa yang ketiga ini sangat sulit, yaitu Anda belajar untuk taat. Untuk itu apa? Pertama, Anda setiap hari membaca firman. Ini sangat penting. Tanpa firman Anda tidak bisa dibentuk. Dan untuk itu Anda harus punya komitmen untuk taat. Tiap pagi bangun lebih pagi untuk baca Alkitab. Ini sangat penting. Banyak orang yang tidak baca Alkitab nggak bisa bertumbuh. Banyak orang yang tidak merenungkan Alkitab nggak bisa menjadi dewasa. Banyak orang yang tidak suka, tidak cinta firman Tuhan, tidak bisa untuk menjadi matang. Jadi dia selalu terombang-ambing, selalu kekanak-kanakan, selalu childish, tidak pernah dewasa dan tidak pernah matang. Selalu bermasalah dan bermasalah. Kenapa? Karena dia nggak bertumbuh. Ingat, satu hari kita bisa makan 3 kali, pagi, siang, sore. Kalau nekat bisa 5 kali. Di antara pagi dan siang ada tengah-tengah. Antara siang dan sore ada tengah-tengah. Antara sore dengan malam dia masih makan lagi. Tapi makanan rohani, seminggu nggak makan, 2 bulan nggak makan, setahun nggak makan, 2 tahun. Bahkan kalau kita tidak pernah baca Alkitab, maka badan kita secara fisik besar, tapi secara rohani kita nggak kuat, sehingga kita rapuh sekali waktu menghadapi masalah atau tergoda oleh judi. Nah, orang-orang yang berjudi atau siapapun yang sering hancur karena masalah seperti ini, judi. Saya ingatkan Anda yang ketiga sangat sulit, yaitu soal ketaatan. Untuk itu Anda bangun lebih pagi. Untuk apa? Anda baca Alkitab. Anda bangun lebih pagi untuk apa? Untuk berdoa. Anda bangun lebih pagi untuk bersekutu dengan Tuhan lewat doa, lewat firman Tuhan, dan lewat penyembahan. Ini 3 komponen yang sangat penting, dan itu butuh ketaatan. Kalau nggak taat sulit sekali. Yang berikan Anda bukan Tony Makpa, yang berikan Anda bukan konselor. Saya bukan mengandalkan konselor saya, tidak. Konselor saya ialah saya bawa orang pada perjumpaan dengan Yesus. Saya tidak menyampaikan hikmat manusia. Saya tidak sampaikan hikmat yang saya dapatkan dari studi literatur saya yang begitu banyak. Tidak, sama sekali tidak. Saya perlu tahu sebagai seorang profesor, ya. Saya harus tahu karena saya mendalami bidang itu udah 30 tahun. Tapi nasihat saya adalah Anda harus buka hati buat Yesus. Dan poin yang ketiga yang sangat sulit, Anda belajar untuk taat. Bangun lebih pagi untuk berdoa. Bangun lebih pagi untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Bangun lebih pagi dan menyembah Tuhan. Di luar itu, jangan harap ada pemulihan. Mungkin pemulihan di kulit, tapi ada masalah lagi, Anda tergoda judi lagi. Mungkin pemulihan, tapi ya nggak mendalam.
Ada godaan 1 kali kuat, 2 kali kuat, lama-lama judi lagi online. Dan Anda makin hancur, makin terpuruk, makin jatuh, dan Anda tidak punya kekuatan untuk bangkit. Yesuslah yang menolong Anda. Belajarlah untuk taat. Itu poin yang ketiga, belajar untuk taat. Bangun lebih pagi, berdoa, baca Alkitab, dan menyembah Tuhan. Itu poin yang sangat penting. Hal yang keempat adalah Anda harus punya fellowship dengan sesama saudara seiman yang benar-benar bertumbuh. Kalau Anda bergaul dengan kelompok yang betul-betul bertumbuh, kelompok yang betul-betul murid Yesus, kelompok yang betul-betul punya komitmen buat Yesus, kelompok yang mencintai Tuhan, punya disiplin rohani yang baik, Anda akan menjadi terpengaruh menjadi baik. Kalau Anda bergaul dengan orang yang suka maki-maki, hobinya nipu orang, hobinya bikin kacau, hobinya provokasi, hobinya menetapkan perpecahan, maka lambat laun hidup Anda akan terpengaruh. Jadi pilihlah orang-orang di jemaat lokal Anda untuk Anda bersekutu di situ. Anda bergaul dengan mereka, lihat hidup mereka dan copy paste. Si bapak itu dia hebat sekali. Kenapa? Dia punya komitmen untuk Tuhan luar biasa. Si bapak itu luar biasa. Dia itu majelis gereja yang sangat-sangat rohani dan jadi teladan bagi seluruh jemaat ini. Abang itu dia luar biasa ya. Si Ko itu dia luar biasa ya. Dia sangat-sangat prioritas dengan Tuhan. Hujan pun dia ke gereja. Ya, ada alangan pun dia berusaha untuk ke gereja. Kenapa? Karena dia cinta dengan Tuhan. Nah, kelompok inilah saya rekomendasikan Anda untuk bergaul. Kenapa? Begini, kalau Anda bergaul dengan kelompok yang baik, saya akan pastikan bahwa Anda akan berubah menjadi baik. Kalau Anda bergaul dengan kelompok yang bertumbuh dalam Yesus, menjadi murid Yesus, saya pastikan lambat laun pengaruh mereka akan baik dan positif buat Anda. Tetapi sebaliknya, kalau Anda tidak dengar dan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, perilaku tidak baik, pemikirannya tidak baik, saya juga ingin pastikan bahwa lambat laun Anda akan terpengaruh menjadi tidak baik, dan ini berbahaya. Jadi poin yang keempat yang sangat penting ialah Anda pilih tempat di mana Anda berfellowship, di mana Anda bertumbuh. Pilih satu kelompok yang Anda tahu, oh ini orang-orang yang bisa Anda belajar banyak. Hidup mereka, pengalaman mereka, jatuh bangun mereka, komitmen mereka, kasih mereka, prioritas mereka, relasi mereka dalam pernikahan, relasi mereka dalam tugas, dalam bisnis. Ini orang-orang baik. Nah, saya rekomendasikan Anda pilih kelompok ini sebagai tempat di mana Anda belajar banyak. Ingat, kita tidak hanya belajar dari firman Tuhan. Kita pasti belajar, dan ini utama. Tapi firman itu terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, dan kita perlu ruang untuk secara sosial kita berfellowship di sana. Dan Alkitab katakan kalau kita bergaul dengan orang yang rohani, kita akan terpengaruh hal yang baik dengan mereka. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang duniawi, yang kedagingan, maka lambat laun pun kita akan terpengaruh. Poin yang keempat adalah pilihlah satu kelompok yang betul-betul baik, yang di sana Anda bisa bergaul, Anda bisa belajar banyak, dan Anda bisa bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman kepada Kristus. Saya ingin menutup atau memberi closing statement dari renungan saya adalah begini. Ini satu proses yang panjang dan Anda harus tahu sejak awal. Jangan berharap bahwa ini seperti disulap. Tiba-tiba disulap lalu Anda menjadi dewasa, tidak. Orang yang begitu hancur karena judi harus mulai menyadari bahwa ini satu proses yang panjang. Berkaitan dengan komitmen Anda untuk datang berserah pada Yesus. Jangan anggap Yesus hanya semacam satu dari sekian banyak opsi, tidak. Anda harus tahu bahwa hanya dialah opsi Anda satu-satunya. Mengapa? Karena dialah Tuhan yang berkuasa. Dia Allah yang hidup yang berkuasa. Segala-galanya sudah diletakkan di bawah kakinya. Dan dia sudah mengalahkan semua termasuk dosa. Termasuk Anda yang selalu terikat oleh roh judi. Anda belajar untuk taat. Anda belajar untuk bersekutu dengan sahabat-sahabat iman. Anda belajar untuk mempercayai Yesus. Dan Anda belajar untuk tunduk di bawah kaki Yesus. Dan saya percaya, meski berat, meski tidak konstan langsung, ya Anda berubah seperti disulap, tidak. Tapi pastikan Anda di track yang baik bersama Yesus. Maka endingnya akan baik. Tuhan Yesus memberkati dan shalom buat kita semua. Amin.